Oke, gengs, ketemu lagi. Makarya ya, jilid yang berikutnya. Ini edisi kita yang ke 3428 ya, bener ya? Ya, betul. Hampir 10.000. Halo. Ya, tuh kan Halo. 3.400 dibilangnya hampir 10.000. Iya, Udah iya, iya iya. aja lah gue sih. Iya, Yang biasa. satu bilang 3.428, yang di bawahnya nyaut langsung. Ya, hampir 10.000. Nah, kita mau lanjutin omongan kita nih. Kemarin kita baru ngomongin 3 hal yang akan Anda lakukan setelah pandemi ini berakhir. Gua bilang kemarin gue pengen keep myself clean di mobil, ya artinya ada hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, komplit lah, lengkap lah, sama masker. Riza itu bilang dia pengen jadi baker ya, jadi lu pengen lanjutin activity baking lu. Ya, lu udah bikin apa aja? Banyak bro. Pokoknya cake jadul aja. Kemarin cake pisang, terus apa lagi? Marmer cake. Marmer. Kejadian marmer cake. Iya. Mantap. Terus dalgona bikin nggak lo? Terus minuman enggak? Kita nggak nyentuh minuman karena kalau minuman godaannya seger kali ya. Kan bikin lagi puasa. Itu bisa batal ya. Iya. Oh, jadi lo bikinnya pagi-pagi, sore-sore gitu? Nggak lo cicipin gitu? Enggak dong. Percaya aja main bikin resep gue. Oh iya, sudah lah ya. Karena kan banyak chef tuh suka nyicip gitu ya. Iya, yang bikin resep cari reviewnya. Nah, itu. Iya. Oke, making activity. Lu, Gung, kemarin pengen ke podcast ya? Jadi podcaster. Wih. Ya. Nah, sekarang yang baru lagi nih. Benar. Walaupun apa, Gung? Walaupun ngerekam untuk bikin satu aja ngerekamnya udah berkali-kali tuh. Oh, nggak semudah yang dipikirin ternyata juga. Beli jam terbang dulu, latihan. Iya, jam terbang. Ternyata lebih gampang ngomong di kelas daripada ngomong di depan mic. Ya, benar. Benar, makanya gue nggak jadi penyiar daripada bikin podcast. Buat gue itu tidak berlaku sih, bro. Karena gue hidup di depan mic 6 tahun sih, bro. Iya. Makanya hebat loh. Iya, penyiar tuh hebat kata gue. Bisa menciptakan suasana seolah-olah ngobrol sama audiens yang audiensnya nggak ada di situ. Itu namanya theater of mind. Makanya harus bisa menyampaikan energinya dia kan. Memvisualisasikan. Nggak ada di situ. Iya. Memvisualisasikan pengalamannya. Jadi orang lawan bicaranya bisa menangkap, merasa sensasi yang dia rasain. Belum telat lah kali kita jadi penyiar buat radio oma kan. Ini jadi mulainya di sini, ya kan? Mulai di sini. Siapa tahu tiba-tiba ada yang punya. Tapi beda loh, beda. Kalau kita ngobrol begini, kan gue bisa natural gitu. Tapi kalau mencoba merekam suara sendiri tanpa ngobrol sama orang, beda. Hasilnya kalau didengerin, ini gue kok kayak baca gitu. Nah, belum kan makanya. Bagi siapapun yang punya radio dewasa, boleh kami menerima buat magang. Kita magang dulu juga boleh. Ya, saya juga nggak apa-apa dikasih kesempatan buat belajar, terima kasih. Kita pakai ini bro, trennya negara-negara kayak Denmark, Swiss gitu, dia udah nggak pakai radio yang tower gitu, dia pakainya streaming radio. Jadi siapapun bisa jadi penyiar tuh, mantep tuh. Nah, benar. Kita anggap kita streaming di YouTube aja, nggak ada yang denger juga nggak apa-apa. Kayak live di Instagram, klik live, nggak ada yang nonton juga, ngoceh aja sendiri. Nggak apa-apa. Itu bukan ngomong Instagram. Kita udah ada ya? Ya, follow Makarya_ID. Makarya_ID. Huruf kecil sambung semua, benar ya? Ya. Terus isinya ada apa aja? Oh, lihat aja. Cuman ada gua, lu sama Agung ya udah. Tapi menginspirasi Anda pastinya. Iya. Untuk pas 4, ada 4. Gua tau 4. Apa coba? Ada gua, Riza, Agung, plus foto marmer cake kemarin. Oh ya nanti gua masukin. Oke.
Kita mulai dulu nih. Mau kasih lagi nih yang keempat ya. Yang keempat gue mau kasih tahu apa yang pengen gue lakuin setelah pandemi COVID ini. Kalau kemarin kan yang sudah berubah dari gue. Ada hal yang gue lihat peluang gede. Ini peluang gede banget nih. Apalagi untuk daerah provinsi-provinsi ya. Di satu kota itu pasti ada pasar-pasar utama atau pasar induk dan pasar-pasar yang mendukung pasar induk itu ya. Dan di dalamnya pasti ada tukang sayur, tukang buah. Nggak usah jauh-jauh lah sampai ke ayam, ikan, daging, nggak usah dulu lah. Ngomong sayur aja. Di daerah sini agak rame ngomongin sayur ketimbang ngomongin lauk, bro. Nah, itu agak aneh tuh di Riau sini. Kenapa gitu? Ibu-ibu tuh sibuknya, aduh, kita belum belanja sayur, kayaknya kita harus keluar dulu nih sekarang. Beli dulu. Lauknya tuh dia nggak pikir, bro. Buat dia lauk tuh ada di GoFood. Tapi kalau sayur harus bikin. Gue bilang, bisa gitu ya paradigmanya. Jadi gue ngeliat kayaknya abis COVID ini ada yang berubah nih. Si ibu-ibu bisa jadi kagak mau belanja keluar. Bisa jadi dia begitu ngeliat aplikasi, nomor kontak, langsung terhubung sama tukang sayurnya, WhatsApp-an, udah dikirimin dah. Gue ngeliat kayaknya perlu dinaungi dalam sebuah aplikasi deh. Gitu bro. Jadi mungkin setelah pandemi ini gue tidak ngajar lagi. Loh. Jadi apps developer ya? Gue pengen. Jadi builder. Gue pengen nyusul gayanya Nadiem Makarim mungkin ya. Tapi khusus di sayur dan buah-buahan gitu ya. Gue rasa itu peluang yang bagus membuat pasar tetap hidup dan tetap terjangkau dari manapun. Nah, itu pengen gue tuh bikin online market atau ya online delivery untuk sayur, buah-buahan dan sejenisnya. Peluang bisnis ya malah yang didapat. Kalau nggak dikoordinir masukin Tokopedia dulu juga bisa itu bro. Low cost kan, low cost. Iya betul-betul. Iya, low cost. Punya brand ya. Saya pengen bikin Tokope kita nanti kata teman gue tuh gitu. Tuh, kita pengen. Itu udah terlalu mainstream bro. Kalau lu gimana Gung? Apa yang lu cita-citain nih mungkin setelah pandemik ini bisa diwujudin mungkin ya? Nah yang pengen gue lakukan adalah ini baru sekitar 2 atau 3 hari ini gue tekuni karena gue ngerasa nggak puas kan waktu ini kan gue rekam hasil obrolan ini, kemudian gue coba edit. Nah tapi aplikasi yang gue pakai buat ngedit kan ternyata aplikasi sederhana bawaan dari laptop kan. Makanya gue pengen tuh nyari aplikasi yang canggih gitu. Tapi kalau ngelihat aplikasi yang canggih harganya juga mahal. Akhirnya gue penasaran, cari aja deh. Bisa nggak sih aplikasi yang gue punya ini melakukan yang lebih? Begitu gue searching di YouTube, ternyata banyak banget tipsnya. Nah, akhirnya beberapa hari ini gue fokus banget untuk mempelajari bagaimana melakukan video editing dengan aplikasi yang gue punya ini. Nggak usah keluar cost banyak, tapi hasil video tetap bagus. Nah, nanti bisa dilihat tuh di video-video selanjutnya. Paling nggak video yang terakhir kemarin gue upload di YouTube udah lumayan sih. Buat yang nonton, Agung ini yang ngedit dan ngupload. Jadi dia ngerekam, dia ngedit, dia ngupload. Gue mah ngoceh aja lah cukup. Nah, gue doain. Nah, makanya gue bagian ngoceh, Agung. Jadi buat yang tahu ini siapa yang bikin, kalau bagus ya Agung. Kalau kurang bagus ya dimaklumin. Iya gitu ya. Kita baru belajar dan kita melihat kita kan sangat percaya diri ya. Gua lah bukan kita. Gua sangat percaya diri dengan hasilnya. Parah banget. Menurut gua bagus dan ada progresnya. Ada progres, gue merasa ada progres. Karena itu ke depan gue malah pengen bener-bener mendalami itu tuh video editing. Ya, bener-bener serius. Karena 3 hari biasanya habis habis gue sengaja sih gitu. Gue bilang gini supaya Agung termotivasi.
Siap. Sip deh, Gung. Thank you, Gung. Yuk, Za, sebelum lupa, Za, lanjut. Udah ditulis, Pak, udah ditulis. Oh, udah ya? Oke, apa tuh, Za? Yang Jadi, pengen lo lakukan nanti? Pengen gue lakukan, jadi pada saat mulai tadi direkam, kan kita biasa punya materi nih. Dan pada saat setiap punya materi itu udah tahu bakal ngomong apa. Sama lah kayak komika, sama kayak trainer. Nah, hari ini tiba-tiba sesaat sebelum direkam, gue bingung mau ngomong apa, gue bilang. Dan itu bukan pertama kalinya kan. Nah, dibutuhkan agility, kemampuan agile dong dengan situasi. Nah, dengan seiring dengan percakapan kan muncullah. Kenapa tadi gue bilang, oh iya gue tahu, yang mau gue lakukan, yang pengen gue lakukan, dan yang harus gue lakukan, yaitu kemauan buat belajar hal baru lebih lagi. Oh, oke. Jadi hal baru apa pun. Ini seru banget ya kayaknya ya. Ya, terus ya. Karena gue menyambungkan dengan pembicaraan gue dengan seorang teman gue. Kita lagi diskusi ngebahas sebuah activity lah. Terus kita ngobrol bahwa di kondisi ini setiap orang itu diberi kesempatan untuk menemukan passion-nya. Karena apa? Ada waktu buat melakukan sesuatu yang dia suka kan. Nah, itu berangkat dari sesuatu yang dia suka, kan sadar nih kemampuan, oh gue tapping suara gue jelek, oh bahasa gue jelek, intonasi gue jelek, kan jadi ada sadar, gue menyukai bicara, tapi akhirnya kan sadar tuh sama development levelnya, oh gue tuh punya kemampuan ini, akhirnya kan belajar hal barunya apa? Merekam suara lagi, bagaimana menata kata-kata, bagaimana berintonasi, bagaimana bicara, bagaimana mengontrol dan sebagainya. Passion apa kesukaan termagung, ternyata bikin video begini. Tahu nih levelnya kan? Gua udah di level ini. Ternyata ada orang lain bisa melakukan dengan lebih bagus. Nah, yang gue pengen tetap bisa lakukan adalah gue pengen tetap bisa belajar hal baru. Bukan retorika ngomongnya, tapi benar-benar yang, gue sadar bahwa di titik ini kemampuannya, kemudian apa yang bisa ditingkatin, kemudian ada lagi yang misalnya pengetahuan apa yang harus ditambah. Yeah. Toolsnya udah ada. Yeah. Kita tahu di level mana. Nah, pengen itu secara umum kan general. Salah satunya tentang ini aja, tentang podcast, tentang bagaimana kesukaan kita. Kan gue nanya nih sama temen gue waktu itu. Ada yang sukanya baking misalnya. Akhirnya dia benar-benar melakukannya. Ada temen gue. Terus ada lagi yang sukanya jualan, benar-benar jualan. Ada lagi yang suka banyak. Ada yang suka macam-macam. Nah, gue sukanya apa? Gue bilang, kalau gue apa ya? Gue nanya sama dia. Terus dia ngomong ini, lu sukanya ngomong. Katanya. Oh iya benar juga. Gimana caranya omongan itu menjadi sesuatu? Iya, betul. Ya ujung-ujungnya apapun nanti hasilnya. Berkualitas. Kalau sekarang ngomong ada konsepnya udah disiapin nih, ngajar, ada materinya, ada audiensnya. Nah, lebih besar dari itu, lebih luas dari itu, ngomong seperti apa yang tadi, yang pengen gue lakukan tuh pengen punya kebiasaan yang sama kayak sekarang. Oh, gue tahu nih, di baking gue kemampuannya sekian, cari tahu. Kemarin gue gagal bikin, terus terang. Bantat, oh penyebabnya apa? Ternyata ada beberapa penyebabnya, kan akhirnya jadi nyari tahu sendiri. Nah, semangat itu yang gue pengen bawa di semua hal. Iya. Jadi lebih agile ya bro, agile ya. Iya. Agile, betul. Nah, tapi ini masalah itu. Mau juga loh. Ada orang-orang yang waktunya sama banyak, tapi dia nggak mau loh, nggak mau nyari. Oh iya benar. Itu tadi yang dibilang sama Riza, Gung. Passion lu di mana, bener nggak? Iya betul. Ini kebetulan kita 3 orang ini kalau tidak menumpahkan kata-kata kita bisa sakit mungkin. Iya. Sementara kalau sendiri kan dianggap sakit.
Ya. Maka kita harus perlu wadah. Nah, selain perlu wadah, kita perlu juga, dan kalau gue yakin banyak orang lah, termasuk kita deh, kita bertiga, kita juga kan mengevaluasi kan. Ketika nonton, ininya kurang begini, ada yang mungkin ngomongnya kecepatan, atau kok gue gerakannya begini-begini, atau kok gue diam aja. Nah, di samping untuk meningkatkan kualitas tayangan ini, itu kan lebih self development ya, lebih ke ningkatin kemampuan. Akhirnya kita punya, anggaplah kalau tadi lihat berita Juli itu kita akan punya new normal karena Juni itu udah turun, amin lah ya. Jadi ada beberapa pakar tuh cerita Juli, ya pokoknya Juni udah mulai turun dan sebagainya. Aku bilang, ya pada saat new normal ada yang balik ke habit yang lama, ada yang menambah, ada yang meningkatkan kan. Ya gue harapin sih, misalnya kita mungkin nanti tidak sesantai sekarang untuk ngisi ini, tapi ketika konten ini menurut gue, terus terang menurut gue pribadi bermanfaat, karena di sini gue belajar banyak. Yes. Untuk ya dapat insight ya jelas, terus gimana mengembangkan, gimana meningkatkan dari yang video kayak gimana kemudian meningkat. Ya itu kan kita bisa implementasikan di berbagai aspek. Oke. Yang keenam ya, agile ya, tetap belajar ya. Dan gue udah punya yang ketujuh sih sebenarnya. Nih, obrolan gue tadi. Nah, gue udah ada yang ketujuh nih. Gue rasa lu berdua setuju nih. Gue punya yang ketujuh nih. Apa tuh? Ini merangkum kegiatan kita sih sebenarnya. Jadi, karena kita sudah pengen melakukan sesuatu yang baru, dan kita sudah di tengah era, gue belum tahu ini tengah kah atau ini udah di penghujung new normal ini, gue rasa kita bertiga harus mengembangkan sebuah modul virtual delivery bareng-bareng. Virtual delivery bareng-bareng bertiga, karena kita punya 3 passion yang mungkin sama-sama berbicara, tapi beda arusnya. Yang satu arusnya baking, yang satu podcaster, yang satu ke arah siaran. Oke? Dan kalau ngomongin baking, kita nggak usah lihat Mary Olsen, atau kita nggak usah lihat Gordon Ramsay, kita nggak usah lihat Ririn Marinka gitu, yang dengan cara masaknya, mungkin lu bisa teach them dengan cara virtual. Mari kita pikirkan gimana tetap interaktif. Nah, kemudian Agung dengan kekuatan editingnya, belajar podcaster. Orang mau ngomong juga perlu ini kali, Gung, teknik kali, bener ya? Iya betul. Oh iya. Orang mau ngomong chapter by chapter supaya nyaman didengar sama kuping orang perlu teknik kali, bener ya? Iya. Nah, itu belajarin sama Agung, editing yang apa yang dibuat selama 3 pekan ini misalnya, bisa sama Agung. Kita bikin model virtualnya. Supaya pesan-pesan ini nyampe, supaya pesan-pesan ini bisa dinikmati, sensasi rasanya, gue akan bikinin satu brainstorming modul. Misalnya gue akan bikin terkait theater of mind. Theater of mind berarti orang lawan bicara kita bisa memvisualisasikan apa yang kita ceritain, apa yang kita bisa ngerasain. Ya, sepakat. Jadi kita udah punya kan hal baru juga kan. Buat gue hal baru tuh. Ya. Jangan bilang-bilang yang lain, bro ya. Jangan. Sebarin aja di YouTube. Biar mereka nonton ini aja. Gak usah dikasih tahu, biar mereka nonton YouTube kita aja. Iya, benar. Dan pokoknya jangan diomongin aja udah. Gak usah diceritain lah ya. Betul. Oke, teman-teman. Channel kita apa nih? Yo dong, omongin dong channel kita biar bisa dilihat lagi nih. Makarya ya, kalau mau lihat di Instagram kita. Makarya. Gak pakai K ya. Makarya_ID. Oke. Untuk IG-nya @makarya_ID. Nah, kalau dengerin podcastnya di mana, Gung? Makarya, sama. Makarya. Spotify ya? Saya mau Spotify ya. Di Spotify cari aja Makarya. Tenang aja, masih gratis, gak berbayar, oke? Oke, sampai ketemu di tayangan kita yang berikutnya. Bye-bye. Bye.